Waduh. Nafsunya membara banget karena insting, bisa dibilang insting mendapatkan poin killnya itu cukup tinggi. Bener. Cuma ketika dia melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, tapi dia tidak terlalu terlarut-larut. Ya intinya Wan bermain dengan sangat amat baik, mentalnya juga baik, dan dia membuktikan ketika melawan Onyx Esports. Dari tim EVOS berhasil menumbangkan tim Onyx 2-0. Dan daripada kamu makin bersedih, kita akan melihat ini dia cuplikannya. Di game pertama, EVOS terlihat pede dengan draft pick-nya. Wan berhasil mendapatkan Kari dan ada Rexy dengan Selena. EVOS dengan mudahnya menang dalam pertandingan pertama ini dalam waktu 12 menit saja dengan poin 19-7. EVOS unggul 1-0 atas Onyx Esports. Di game kedua, Wan berhasil menjadi bintangnya dengan menggunakan hero Kari. Wan mampu survive di semua lini. Di menit 8, Wan berhasil mendapatkan 7 poin tanpa harus terbunuh. Semua pemain EVOS terus menekan pertahanan dari Onyx, kecuali Wan, dengan sangat bebas mengamankan Lordnya. Setelah Lord didapatkan, Wan langsung ikut menekan dan memberikan serangan, dan Wan mendapatkan Legendary beberapa kali. EVOS menang 2-0 dan melaju ke babak Grand Final yang sudah ditunggu oleh tim RRQ. Nah, bener kan 2-0 dan bener-bener permainannya beda sama di hari yang kedua gitu loh. Ya kan udah, kenapa masih sedih? Kayak hebat banget loh. Bisa move on-nya cepet gitu loh. Ya kan udah sehari, udah istirahat, udah tidur. Ya udah deh, move on kali ini, kita move on. Kenapa? Bener. Karena ini dimana Cornet Bener. bersama Ranger Mas, Iya. kita nge-cast di Grand Finale El Clasico. El Clasico. Dan El Clasico akhirnya terjadi lagi, dan ini pertemuan yang ke-16 kalinya. Di Official. pertemuan 15, RRQ berhasil menang lawan EVOS. Berarti ini skornya berarti 8-7 ya? 8 kemenangan untuk RRQ ya? Benar, benar. Yaudah kita langsung lihat, ini dia untuk El Clasico Grand Finale. El Clasico Grand Finale. El Clasico Grand Finale. Silakan. El Clasico kembali tersaji di Grand Final MPL Season 5 ini. Di game pertama, sepertinya RRQ lebih unggul dari awal sejak draft pick. EVOS tiba-tiba memilih 1-1. 1-1 merupakan hero pertama yang digunakan di playoff ini. Padahal EVOS masih dapat menggunakan Bruno sebagai carry-nya. EVOS mendapatkan tekanan demi tekanan, sampai akhirnya di menit 12 EVOS harus mengakui keunggulan dari tim RRQ. Di game kedua, tampaknya EVOS cukup pede dengan draftnya. Terlihat di menit awal, EVOS menekan di arah top lane dan berhasil mendapatkan 3 poin langsung. Betul banget, Ji. Di game kedua, EVOS menguasai pertandingan. Secara perlahan, pemain EVOS berhasil menyapu sedikit demi sedikit turret dari tim RRQ. Sejak awal, memang EVOS sudah lebih unggul. Namun, mereka masih tetap menunggu momen-momen kesalahan dari tim RRQ. RRQ sebenarnya mampu comeback dan sempat berhasil mengamankan Lord. Namun, Rexy dengan time journey Digi mampu membuat para pemain RRQ kesulitan. EVOS berhasil mendapatkan kemenangan di game kedua dengan skor 1-1. Di game ketiga, RRQ sempat tertekan bahkan sampai kehilangan 7 poin di menit keempat. Namun, RRQ berhasil comeback dan memenangkan game ketiga di menit 20 dengan poin 25-22. Sedangkan di game keempat, lagi-lagi EVOS tidak mau menyerahkan gelar juara begitu saja kepada RRQ. Wan dengan keperkasaannya menggunakan Harit mampu survive di setiap lini. Awal, Wan berhasil mendapatkan 5 poin. Di menit 11, Wan tanpa gangguan dari para pemain RRQ berhasil mendapatkan Lord. Betul banget, setelah mendapatkan Lord, EVOS langsung menekan ke arah mid lane. Dan lagi-lagi, damage Harit yang begitu sakit dan mampu membuat semua pemain RRQ tereliminasi. Game keempat dimenangkan oleh EVOS Legend. Di game kelima, yang merupakan penentuan juara, EVOS tidak melakukan ban terhadap Selena. Tanpa pikir panjang, RRQ langsung mengamankan Selena. Hero Selena ini biasanya menjadi pilihan utama untuk di-ban karena sangat menyulitkan pada saat team fight. Dan sangat terbukti pada game ini, Selena mampu mendapatkan 3 poin di awal game. Para pemain RRQ langsung menekan dan mengamankan beberapa buff
yang membuat EVOS kesulitan. Dan di menit 10 Lord muncul, langsung saja dicolek-colek oleh Sin yang menggunakan Kimi dan juga R7 yang menggunakan Jawhead. RRQ benar-benar di atas angin. Lord yang berjalan ke arah mid lane langsung dikawal oleh pemain RRQ dan Sin berhasil mendapatkan Maniac dan kemenangan untuk RRQ. Sang Raja berhasil kembali mengambil tahtanya untuk kedua kalinya. Raja dari segala raja. RRQ Hoshi menjadi juara MPL ID season kelima. Pasiko, grand finale. Kita melihat 5 game yang sangat... Apalagi Salah. El Clasico Grand Finale. Ya sudah, kita melihat pertandingan tadi ya. 5 game sudah dimainkan oleh kedua tim. Betul. Dan kita juga kalau tidak salah ya Ranger Mas, itu menyentuh kurang lebih 1,1 juta viewers. Plus, bayangkan. Plus. Ini pertandingan yang, waduh, ini pertandingan yang benar-benar ditunggu oleh semua orang. Juga congratulations untuk RRQ. Oh iya, congratulations. Celebration yang kedua. Congratulations, celebration. Gitu, benar udah. By the way, Yes. kalau ngomongin soal player favorit dari tim RRQ, kamu sukanya siapa? Ntar lu, aku bisa nebak punya kamu nih. Iya, siapa player yang paling aku suka dari tim RRQ? Apa tuh? Siapa? LJ. Kenapa? Kok bisa tahu sih? Wah gila. Hebat. Punya Kalau LJ. kamu? Nah, karena aku pemain hardcore marksman Ciamik sebendungan hilir. Waduh, Ya, beneran hilir. Bendungan hilir rumah aku. Waduh. Jadi aku suka sama Sin. Suka sama sih. Tapi Iya. karena aku ketika di partian kornet aku jadi support, tidak megang marksman nggak boleh karena kornet yang jago. Aku jadi suka Finn juga. Jadi kamu belajar dari Finn juga? Iya. Udah, aku punya kejutan buat kamu. Apa? Kita Aduh, akan aku nggak sabar banget apa kejutannya. Kita Coba sekarang. Sekarang aja. Ini mau ngomong. Iya, maaf. Kita akan langsung interview sama 3 orang player favorit kita dari tim RRQ. Ya udah langsung aja ya. Ini dia interviewnya. Oke, Ranger Mas, kita sudah langsung terhubung dengan tim RRQ. Ada Finn, ada Sin, dan juga LJ. Yes, benar banget, kita udah tersambung. Nah, tapi Bung Kornet, Iya. aku kan anaknya nih nggak suka basa-basi ya. Iya, To the boleh. point. To the point Boleh? langsung. Boleh. Boleh. Nih, untuk Sin dan juga kawan-kawan RRQ, aku mau nanya nih. Persiapan apa sih yang kalian persiapkan untuk bisa menjuarai MPL season 5 yang keras ini? Kalau aku sih udah menjalani kisah-kisah yang pahit dari episode 4 M1. Wah, sedih. Oke, mengingat di final upper bracket kemarin pas melawan EVOS, kenapa nih tim RRQ Hoshi kok bisa kalah ya? Ada apa sebenarnya? Yang kebantai sih kita sih mungkin ada sedikit mistake lah, kesalahan. Ya, namanya kalau udah turnamen gede gini, kalau ada satu kesalahan kecil pasti jadinya brutal, pasti kalah. Oke, terus kalau misalkan ngomongin soal LJ nih, kan aku ngefans banget sama LJ dan aku juga melihat LJ itu sering banget pakai Kufra. Tapi kenapa sih ketika Kufranya itu tidak di-ban, terbuka bebas, kenapa milih tanker-tanker lain, hero-hero tank lain? Kenapa? Oh, benar-benar. Itu karena kita lebih nyesuaiin ke match up gitu sih, kayak hero lawan, terus hero tim sendiri, bagusnya pakai hero apa. Kadang kita nggak bisa selalu terpatok sama Kufra. Jadi kita harus cari yang lebih lebih bersinergi, yang lebih nyambung gitu hero-nya. Ngomong-ngomong MSC ya, Bung Iya. Kornet ya. Lawan tersulit dari negara lain tuh siapa sih? Penasaran aku, kalau menurut kalian? Mungkin kalau untuk saat ini negara Filipina, karena di mereka juga kompetisinya lagi ketat banget, terus kita juga kadang suka latihan bareng kan, scrim sama mereka. Terus selalu ada dari Malaysia, Singapura juga, mereka juga kuat-kuat. Tiga negara itu yang kiranya bakal jadi lawan yang tangguh. Oh, bener juga Bung Kornet ya. Tapi ngomong-ngomong, kalian sendiri tuh ada persiapan nggak sih buat menghadapi MSC? Yang pasti kita bakal latihan lebih keras lagi. Lalu kita siapin mental juga, terus kita mungkin mulai analisis. Kita bakal lihat perwakilan dari tim dari negara-negara lain, kita bakal coba analisis dan kita coba buat strategi di sana. Oh, jadi
takut, bukan takut sih. Agak itu sama Filipina ya. Iya, Filipina memang yang luar biasa sih Iya, meta-metanya ya. Yes. Bahkan sampai meta hyper carry. Bah, nih ngomong-ngomong nih ya. Kan ada beberapa player yang tidak suka sama meta hyper carry. Benar. Nah, kalau menurut LJ pribadi nih, tanggapan tentang hyper carry bagaimana? Begitu kita coba pakai meta biasanya, kita pakai hero mid sama hero carry. Jadi 2 core gitu jatuhnya tetap nggak bisa lawan. Karena udah di setup hyper carry itu pasti dia punya farming tinggi, level tinggi, sekaligus dia punya cover yang kuat. Tapi kan selain aku tuh seorang caster, terkadang aku tuh pengen banget tau Uji jadi pro player. Udah gagal padahal loh. Iya, masih pengen sebenarnya. Tapi mungkin di luar sana juga ada yang seperti Cornet ya. Barangkali Banyak. dari Vin mungkin ya, ada nggak sih tips jadi pro player atau bahkan tips jadi top player? Main jago sebagai MVP-nya. Tips and trick ya paling main terus lah, main terus aja kayak latihan. Terus kalau kalah ya jadiin pelajaran lah. Terus sering-sering nonton YouTube kita bertiga juga bisa. Oh, main mulu sih, main mulu. Ya. Tidur begadang mulu, kerokan ntar mas. Ya kan beda, ini namanya profesional player, fokus latihan. Tapi Bung Cornet, Apa Bung Oji? RRQ tim terkuat di MPL. Bener, Bener gak? bener. Tapi aku mau tanya nih, Iya. menurut RRQ atau Vin DKK, Dan kawan-kawan. iya, tim terkuat di MPL Season 5. Tim terkuat di MPL Season 5 saha eta. Ya EVOS lah, karena di EVOS. final seru banget tadi. Tim lain ya juga kuat, kayak mereka improve-nya juga pesat lah dari MPL Season 4 ke MPL Season 5. Mereka semua tim pesat lah perkembangannya. Cuma ya EVOS masih tetap saingan kita yang paling kuat sih di season ini. Alright, itulah dia tadi interview kita bersama player dari tim RRQ Hoshi. Dan Thank you ya, thank you banget nih. Terima kasih udah meluangkan waktunya ngobrol dengan kita. Yes. Dan kita juga ingin bilang selamat, congratulations udah dapetin juara pertama untuk MPL ID season yang kelima. Yes. Dan waktunya kita juga untuk Pamit undur diri, Aku yes. Cornet dan juga Ranger Mas, mohon maaf kalau ada salah kata. Pokoknya tetap saksikan Top Gamer hanya di GTV setiap Sabtu. yes, bener banget. See you, bye-bye.